Halo guys, berjumpa lagi dengan kami dari Ongkos, Omong Kosong, karena kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Hore! Sekarang setupnya baru. Dan kalian tolong jangan komplain kita itu tidak skrip ya. Tolong, perlu diingat kita tuh nggak skrip, gak ada apa. Dan kita Apa bertiga di perlu sini. kita bikin ininya ya? Apa? Prompter. Ibaratnya sebelum kita Behind the tag, scenes. behind the scenes-nya ya. Iya, lu biar lihat nih semua setting Kita kamera kita. udah set kamera sendiri, ya kan, Yes. kamera udah ngerekam, Mikir dan kita langsung masih on the spot. ngomong apa ya? gitu. Iya, jadi kita tuh balik lagi pembahasan omong kosong itu tidak pernah kita scripted. Semua memang on the spot di sini kita bicarain. Dan kita juga apa ya bahasanya ya kayak Semua masih sendiri. ya astral projection Ya. langsung di sini. Kita nggak ada bahan apa-apa guys, sorry banget kalau Dan kita di sini bukan host ya guys semuanya ya. Ya. bukan host semuanya Kita karena bukan host semua ya. Kita juga bukan talent semua ya. Kita omong kosong semua Yes, ya. kita mau kosong semuanya. jadi please jangan terlalu anggap serius konten kita karena balik lagi sebenarnya kita cuman ya kalau di live kan gambarannya selalu mintanya kita ngobrol tuh kayak gimana. Nah ya kayak gini aja penampakannya guys, bertiga. Yes. Karena Cuman itu kalau request. masalah suara, maksudnya mungkin beberapa kalian ada yang bilang suaranya kurang bagus dan sebagainya karena memang kita ambil energinya itu di luar. Jadi kita benar-benar di Kita outdoor. di outdoor kita ya. Yes, dan itu kenapa mungkin suaranya mungkin agak distraction Ya. beberapa itu. Jadi karena balik lagi kalau di luar itu kita ngambil energinya lebih cepat, makanya kita berani tanpa skrip. Kita juga kadang last minute untuk nentuin metode apa atau Bukan last pembahasan minute apa. ya. Last second. Last second. Oke. Alright. Kita mungkin akan menutup ancient map kita. Kalau hari ini udah diupload video Pulau Nusantara ya Mas ya, berarti kita akan ngebahas penutupan ancient map kita kayak Atlantis, Great Mayan, Great Tartarian, Sumerian, Sumerian. Benuamu dan Lemurian. Lemurian itu itu endingnya kayak gimana? Kita akan bahas satu-satu. Mau dari mana dulu? Kira-kira Atlantis? Tetap dari ujung kayak kemarin pembahasan awal. Dari awal lah. Dari Atlantis. Dari Atlantis. Nah, gimana? Dari Atlantis itu awal kehancurannya. Yang paling terkenal itu sih kayaknya Raja Ketiga ya. Awal mula Raja ya. ketiga dan Ya, raja ya. terakhir Atlantis Ya. 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 Di saat semua akhirnya bergejolak dan bumi pun juga bergejolak Ya. gitu. Yang akhirnya gempa besar itu membawa sebuah wabah yang bukan wabah tapi ada membawa dampak yang akhirnya banyak perairan yang akhirnya Nice. terbentuk seperti sekarang Yes. Ya. gitu. Gimana? Kok Daniel? Ya awal mulanya itu karena apa ya? Atlantis itu balik lagi dia ngerasa yang paling duluan dan merasa dirinya otak dari segalanya, dan ya muncullah kesombongan-kesombongan dari warga Atlantis, termasuk yang didompleng dengan pemimpinnya yang memberi doktrin kita tuh yang pertama, kita yang paling kuat, kita otaknya, semua hanya mengikuti kita. Yep. Ya kan? Jadi kayak ya udah semuanya terjadi begitu cepat gitu. Iya sih, karena aku ngeliatnya Gletsernya juga doom. Saya cepat Ya. dan sempat dari Atlantis ada menyerang beberapa negara bagian lainnya ya. Pulau benua, maksudnya Bukan- daerah lainnya Iya, ya. bukan beberapa ya, semua. Iya. Maksudnya semua karena dia tetap mau menguasai semuanya. Karena kan posisinya adalah di saat memang Lemurian itu sudah mulai banyak ada, akhirnya kan mereka juga bukan merasa terpojok, tapi merasa lebih ada sebuah pemahaman atau sebuah konsep yang bisa menggabungkan bahwa Tuhan itu ada, Ya. gitu loh. Yang tadinya beranggapan bahwa kekuasaan Atlantis adalah kekuasaan segalanya, yang dimana kekuasaan itu adalah dianggapnya saking sombongnya, dianggapnya adalah mereka bisa membuat apa aja. Yes. Itu kenapa si Raja Ketiga ini yang akhirnya membawa sebuah kesombongan ini menjadi sebuah kehancuran total. Itu. Campur tangan siapa? Pasti ada campur tangan Tuhan di situ. Yes. Kalau dibilang extraterrestrial ada campur tangan, iya ada. Gitu. Karena posisinya di saat itulah
perjanjian antara manusia dengan extraterrestrial berhenti gara-gara ulah siapa, pasti ujungnya adalah Draco Reptilian. Iya. Di mana reptilian banyak membuat sebuah keonaran yang akhirnya tidak bisa memanfaatkan energi yang ada, malah mereka menggunakan energi yang dibuat oleh Jembatan Atlantis itu sebagai portal untuk agar mereka bebas keluar masuk, tetapi mereka membawa spesiesnya mereka lebih bukan sebuah kefungsi yang berguna, tetapi adalah sebuah fungsi menjadi kayak kerajaan baru yang pengen dia bikin di bumi gitu untuk si reptilian Jadi ini. kesannya tuh mau menyatukan semuanya tapi punya dia gitu. Iya. Gitu. Jadi itu benar-benar hancur dan akhirnya orang mungkin bisa bilang tenggelam gitu. Dan apalagi kalau kita lihat petanya itu adalah peta yang di daerah dekat-dekat ke utara juga. Ya kan? Dan di antara dua benua besar yang sekarang kita bisa lihat gitu. Dan peta itu juga paling dekat kalau ibaratnya di saat ibaratnya es itu mencair paling cepat duluan sebetulnya kena. Karena gitu. datarannya di situ emang paling rendah jatuhnya. Yes. Gitu sih. Paling Jadi rendah. dan ya balik lagi yang bertahan itu juga apakah Atlantis itu di situ semua pada meninggal atau mereka pada enggak? Mereka yang sudah tahu juga mereka menggunakan energi portal untuk move. Bahkan si raja ini pun move. Mereka pindah, dia pindah. Orang lain berbicara bahwa ini raja mati, padahal enggak. Pindahnya kemana? Ya nanti sampai ketemu di pulaunya. Ya jadi kayak dan di situ juga mengawali perjanjian antara manusia dengan extraterrestrial itu loh. Ya kan? Jadi ada yang perjanjian damai yang kesannya tuh oke loh, kita bantu, tapi gunakan sebaik-baiknya, tapi digunakan malah untuk menghancurkan. Jadi perjanjian itu berakhir gitu. Berakhir dan itu gara-garanya adalah ketamakannya si Draco Reptilian itu juga. Gitu yang akhirnya di saat itu juga itu kenapa energi yang tadinya 5D juga turun ke 4D bahkan ke 3D. Itu konsepnya adalah dari situ bahwa mereka menarik semua source yang ada, campur tangan mereka yang pernah mereka lakukan di bumi itu ditarik semuanya. Pergi ngungsi kemana gitu. Dan di saat perjanjian itu berhenti, itu mereka akan menyampaikan di situ bahwa akan kembali lagi di perjanjian itu. Makanya kenapa sekarang sudah mulai banyak muncul katanya alien bakal muncul dan sebagainya, bahwa itu benar, bahwa itu sebuah hal yang berdasarkan perjanjian itu mereka akan kembali lagi. Karena apa? Mereka tidak mau melihat bahwa tempat yang pernah mereka tinggali itu terjadi hal yang sama. Seperti zaman di waktu mereka Atlantis dulu hancur. Gitu. Ya kalau memang aku sensing sih Atlantis itu tuh kayaknya terlalu greedy banget sih memang pada saat itu sampai dia menyerang beberapa pulau, bukan beberapa pulau, bahkan semua pulau. Ya, itu semuanya. yang menurut aku adalah trigger utama di mana pulau itu jadi saling nyerang satu sama lain karena bentuk salah satu defensifnya mereka mungkin yang aku sensing sih gitu. Dan ya cara cepat untuk memberhentikannya ya dengan riset itu sih guys, yang akhirnya yang kita tahu ya riset yang terkenal itu ya mas gitu. Makanya waktu itu kan akhirnya yang berkuasa adalah banyak Lemurian yang posisinya mereka juga akhirnya menyebar. Gitu, menyebar ke beberapa tempat yang karena mereka sudah berfokusnya adalah tidak berbentuk sebuah energi, yang mereka juga fokus akan ketuhanan itu sendiri. Gitu loh. Dan di saat itu akhirnya kayak seperti naga dan yang lain-lainnya itu pun semua akhirnya melebur menjadi sebuah energi yang mana sekarang lebih banyak menjadi energi kristal. Karena kalau kita bahas dari beberapa benua yang kemarin kita bahas di Ancient Map itu, ada satu benua yang memang fokusnya adalah mereka menggunakan kristal itu untuk sebagai proses energinya mereka, bahkan mereka menggunakan jubah itu based on dari kristal. Gitu. Gitu. Ada tambahan lagi yang di Atlantis kira-kira itu aja? Mungkin itu ya. Awal mulanya ya. Awal mula kehancuran mereka semua tuh dimulai dari situ. Oke. Berarti kita akan move ke Great Mayan. Nah, kira-kira Great Mayan ini apa, Mas? Sebetulnya impactnya jadi kemana-mana. Yang tadinya mereka bisa open source dan ibaratnya open portal itu langsung ke Atlantis, akhirnya kan mereka udah nggak ada tempat naungan lagi.
ya kan, tempat naungan lagi, dan akhirnya mau nggak mau adalah mereka berbaur dengan manusia yang di sana, yang mereka mungkin sudah naik levelnya karena untungnya mereka dianggapnya sebuah dewa, Ya, tetapi juga banyak yang mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke planetnya planet mereka masing-masing. Gitu, makanya kalau kita lihat dari suku Maya dan suku Inka itu banyak kok ada kendaraan dan sebagainya, Ya. mereka bebas kemana-mana. Itu adalah salah satu konsepnya yang dibuat untuk menggambarkan bahwa keadaan di saat itu seperti apa. Yes. Dan sebenarnya ini jadinya adalah hampir terjadi di seluruh benua yang ada. Gitu, jadi akhirnya mereka memilih ada dua pilihan. Mereka balik atau mereka tetap stay dengan keadaan yang sudah ada saat itu, dengan kehancuran yang ada di Atlantis yang sudah masanya sudah berhenti. Yes. Gitu. Tetapi bangunan-bangunan itu tetap akan ada. Tetap ada. Gitu. Gitu. Itu kalau di Mayan, karena di Mayan tetap sampai sekarang pun maksudnya masih banyak orang-orang di sana juga akhirnya berbaur dengan alam. Ya. Mereka juga masih terfokus dengan alam. Bahkan kalau dari suku Inkanya sendiri juga kita sama-sama lihat bahwa mereka juga tidak lepas dari sisi alam. Ya. Itu betul. juga suatu hal yang ya cuman sayangnya adalah sekarang tidak ada yang terfokus untuk membuka portal-portal yang di sana sih. Padahal banyak portal yang masih bisa dimanfaatin di sana. Banyak banget Yes. sebenarnya. Apalagi mereka berhubungannya dengan alam. sih. Alam. Dan uniknya ya dari suku Great Mayan ini ya. Ini aku paling kayak apa ya? Paling kayak speechless. Mereka tuh ngelakuin apa ya? Di saat-saat terakhir mereka yang menjelang kehancurannya mereka itu ya. Karena balik lagi, kalau kalian nonton yang The Great Mayan itu, energi mereka tuh berasal dari mana? Dari cairan yang keluar dari pohon itu yang membentuk sebuah tato. Iya. Jadi secara nggak langsung energi mereka yang mereka pakai itu energi alam. Ya kan? Dan kenapa aku bilang amazed, dan aku kayak, oh my God. Kalian pasti nggak akan ngira, nggak akan nyangka. Mungkin, aku nggak tahu ya literasi di sana ada yang membahas ini apa enggak, karena nggak pernah baca. Tapi sacrifice mereka menyatukan diri mereka dengan pohon. Iya. Jadi berarti pohon gede, dia meluk rame-rame pohon itu sampai pohon itu tuh menyerap jiwa mereka, dan pohon itu tahan tuh buat apa ya, kesannya mau ada badai kayak gimana, pohon itu tetap stay, Tetap kokoh. dan itu mereka mengorbankan jiwa mereka gitu, karena mereka bukan tipe bangsa yang petarung gitu loh. Mereka nggak ngelawan, tapi mereka menerima, oke, nggak apa-apa, karena mereka nggak prepare juga ya. Mereka ibaratnya lebih tahan, lebih menikmati alam lah gitu kan, Iya, jadi semua kembali ke alam. Jadi mereka menyebut, oke, ini kekuatan ini dari alam dan akan ku kembalikan ke alam sepenuhnya. Dari itu, alam untuk alam. 98% itu menyatu dengan pohon-pohon yang ada di sekitar situ. Dan mereka memeluk pohon itu rame-rame, itu kayak pemandangan yang aku lihat kayak nyesek tapi amazed, tapi kayak gimana ya, emang ide buat saking kecintaannya mereka sama alam, dan mereka ngerasa bahwa mereka menggunakan banyak hal dari hasil alam itu sendiri sih. Itu yang keren. Mungkin ya mungkin dari suku Maya yang modern, yang suku Inka modern, mereka banyak yang kayak kesannya tuh menganggap pohon itu leluhur mereka, mungkin itu kali ya. Tapi balik lagi ya, maksudnya gini, suku Inka yang sekarang ini adalah bukan titik, jadi gini, ngomongnya adalah tadi kan 98% ya. Iya. Jadi emang nggak banyak yang ibaratnya masih berbaur dengan Atlantis. Iya. Tapi mereka tahu bahwa leluhur mereka itu adalah something, gitu. Tapi ini sudah kayak ada generasi berikutnya gitu. Iya. Bukan real waktu suku Inka waktu awal di situ. Tapi konsepnya sama, bahwa mereka adalah semuanya adalah berbalik lagi semuanya ke alam. Cuman sacrifice-nya yang berbeda ya. Sacrifice-nya berbeda gitu loh. Dan kenapa 98%, 2%-nya kemana? Karena ekstraterestrial yang bekerja sama di situ menganggap mereka suku yang nggak macem-macem, nggak aneh. Jadi mereka sempat dibawa ke planetnya mereka untuk diselamatkan sebagian kecil. Iya. Gitu loh. Sebagian kecil tuh buat diselamatkan, buat siapa tahu nanti mereka akan balik lagi, mereka akan membuka tentang leluhur mereka seperti apa gitu. Tapi beberapa dari mereka juga ada yang move kemana-mana ya. Ya. Gitu. Jadi mereka pindah dengan portalnya, itu mereka akhirnya menyebar juga. Ya. Gitu sih. Lebih banyak kan sih sebetulnya banyak yang nyebar sih
di saat udah ada kehancuran itu karena mereka tahu mereka punya energi portal yang bisa kemana-mana, itu yang mereka Pakai. gunain. Padahal di saat itu kejadian ini kan merata di Iya, seluruh dunia. seluruh dunia. Gitu. Cuman kan namanya insting untuk menyelamatkan diri itu kan hal yang wajar as a human. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang extraterrestrial ya mereka milih untuk cabut Pulang. gitu. Ya mereka udah merasa kayak di bumi itu udah nggak safe nih karena orang-orangnya udah begini modelannya. Udah chaos. Udah gitu. chaos gitu kan. Iya, kalau satu itu sama yang kedua adalah mereka melihatnya bencana kan. Iya. Melihatnya sebuah bencana besar. Gitu. Ya sih, aku ngerasanya juga pas sensing yang Great Mayan itu tuh mereka kayak ya tingkat pasrahannya itu tinggi banget lah, ikhlasnya tuh tinggi. Jadi dari alam untuk alam, mereka selalu ngomongnya gitu, dari alam untuk alam. Jadi yang membuat kayak mungkin sekarang energinya masih terjaga ya karena itu ya. Karena mereka memang sebenarnya tuh awal mulanya mereka nggak ada greedy-greedyan, yang mulai dulu tuh Atlantis memang. Aku ngeliatnya emang biang keroknya si Iya, Atlantis pusat kan, kerajaan Mas, ya. itu yang mulai. Maksudnya yang jadi bikin kayak karena greedy-nya, keserakahannya yang bikin pola jadi kayak mau monopoliin kekuasaan dan lain-lain yang mengakibatkan semua ini jadi chaos gitu. Dan Yap. Dan aku berani bilang The Great Mayan ini satu-satunya bangsa yang nggak melawan. Ya dibanding yang lain. Ya, nggak melawan gitu loh. Jadi ya udah mereka diinvasi, mereka ini ya mereka sacrifice, mereka udah ikhlas gitu. memorinya sama aja Beb yang pas Mama Rika awal mulanya yang katanya Chris Toto Puber itu ya datang invasi ke tanah Amerika ya karena mereka mikirnya ya mereka juga ngambilnya tanahnya ya kayak gitu, kalian udah tahu lah. Iya, tapi Bandara maksudnya dan adalah lain-lain. balik lagi karena mereka itu sebetulnya bukan welcome, tapi adalah mereka terbiasa dengan orang asing. Ya, Gitu loh, dan mereka menganggapnya adalah ya ya udah. mungkin ya karena leluhur mereka juga dulu juga Welcome. mengajarkan sama ya sudah tinggal ayo sini masa Bareng-bareng gitu. lah gitu kan. Gitu loh, ayo bareng-bareng nih gitu. Tapi Balik kan lagi. berbeda lagi ya dengan konsep bahwa orang ada yang ingin menguasai, ini kan konsep yang berbeda. Ya, Padahal kalau siapa penemu ya sebetulnya bukan dia. Gitu. Betul. Emang Gitu. udah ada di situ Gitu, dari iya. peradaban Atlantis Lemurian emang udah tempatnya Yap, wilayahnya yap. kayak gitu Yes. dengan memori yang seperti itu. Memang aku bilang lagi kan balik lagi itu Atlantis juga deket-deket mana. Iya, iya. Maksudnya jadi esensi energi itu nggak bisa bohong, residu energi itu nggak bisa bohong guys. Iya, iya. Menurut aku sih gitu ya. Oke, ada tambahan Jadi lagi mungkin kira-kira? kalau mereka dilahirkan lagi, mereka mungkin nggak akan mau terima siapa-siapa kali. mungkin Bisa ya, jadi kapok ya. ya. Kayak reinkarnasi belajar lagi ya. Cukup ah, tahu gitu Cukup gue ah, bocorin tahu kapal gitu. lo. Heeh. Ah, nggak mau ah, kapok gue katanya. Iya. Tapi aku feel-nya ya mereka memang tingkat spiritualnya memang tinggi, balik lagi dari alam untuk alam, dan dia percaya kayak ya udah segala semesta yang ada di muka bumi ini hanya milik Tuhan, jadi ya Mereka terjadilah. mengembalikan Ya. gitu. Menurut aku tuh pas mereka meluk itu sebenarnya mereka juga sedih tapi kayak gandengan tangan sambil meluk kan, Iya. kayak gitu kan. Jadi mereka ya udah terjadilah kepada bumi ini dengan kehendaknya Tuhan aja gitu. Yes. Kalau aku ngeliat sih kayak gitu ya. Oke, Yap. ada tambahan lagi kira-kira Great Mayan? Hah? Cukup? Oke, Cukup. berarti kita akan pergi ke Great Tartarian, guys. Ya. Wah ini rebel. Nih, ini yang paling kayak Iya. Tapi sampai sekarang juga rebel. Iya 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 iya. Iya. Yang berani melawan Iya. dengan keras Great Tartarian tanahnya emang. yes. Menurut aku sampai detik ini. Dan yang aku lihat sensing itu kan mereka udah punya robot itu ya. Jadi mau nggak mau robot itu karena juga gini, Atlantis kan ngerasa mereka otaknya ya. Mm. Tapi Great Tartarian ini nggak kalah. Mereka merasa mereka Iya, kreator iya. juga gitu loh. Karena oh, dibuatnya source-nya di dia, sini, pabriknya dia di di situ situ semua tuh. gitu loh. Gitu Karena mereka kreator loh. Kok lu yang kreator? Gue lo yang bikin Yes. gitu loh kesannya. Dan robot-robot yang tadinya buat Buat digunakan untuk efisiensi jadinya buat Buat perang. perang. Nah, tetapi bagusnya adalah jadi sedikit safety Ya. di area Sebenarnya itu, ya. tidak terlalu banyak yang apa Korban namanya korban jiwa, tapi mulai banyak muncul sebuah energi-energi baru, yaitu energi ketuhanan Ya. yang di situ. Tuh. Karena bermula di situ dan akhirnya mereka menyebarkan kemana-mana kan, Ya. konsepnya di situ. Jadi bahwa di saat energi ini muncul, bahwa karena mereka sudah melihat bahwa
kalau kita ngomongin Anunnaki, ngomongin Enlil sama NK ini kan posisi adalah mereka udah nggak aja dewa konsepnya. Gitu loh, bahwa akhirnya ini yang dipupuk terus bahwa mereka juga akhirnya percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan dewa ini sendiri, karena mereka percaya juga ada yang menciptakan dewa yang akhirnya muncullah nantinya peradaban-peradaban yang muncullah sebuah berhala atau patung-patung yang dibuat dan dipercaya adalah sebagai sosok dewa itu. Nah, cuman lebih serunya adalah pemberontakannya adalah ya Ngotot deh. iya sih. Ngotot Gitu. deh, ngomong Sampai kalahnya sekarang banget sih, deh. menurut aku sampai Ngototnya sekarang luar biasa loh itu loh. Ya. yang aku rasain sampai sekarang pun mereka sengotot itu ya. Benar-benar ya kayak lu siapa Emproy gitu kan, kayak lu siapa Iya, Emproy iya. gitu kan. Lu mau nginjek batang leher gua juga bisa nginjek batang leher lu. Kayaknya kayak gitu Iya. sih. Iya, jadi udah mainnya sengak-sengak aja udah. Iya. Karena Gitu. karena dia merasa kayak ya lu cuma sebatas kristal doang Iya, nih kalau dan kita. bagusnya adalah gini loh. Di saat ada Anunnaki, yaitu dengan konsepnya si NK sama Enlil ini, mereka juga nggak lebih menghormati NK sama Enlil dibandingkan menghormati bangsa Atlantisnya asli ya, gitu loh. Karena waktu itu benar-benar dipuja banget gitu loh. Karena maksudnya mereka udah nganggapnya udah, lah ngapain gue mesti hormat-hormat banget. Iya. Gitu. Walaupun mereka tahu bahwa pusat kepemimpinan itu adalah Atlantis, tapi mereka juga tahu bahwa ada energi besar loh, Iya. gitu loh. Tetapi kan waktu itu kenapa si konsepnya NK sama Enlil ini nggak mau ribut sama bagian Atlantis dan mereka nggak mau ini, mereka punya misi sendiri. Iya. Mereka mau ambil emas, gitu loh. Bukan misinya kayak si siapa Atlantis yang mau bikin sesuatu, Iya. gitu loh. Dengan teknologi yang ada, mereka nggak butuh uranium apapun. Mereka adalah fokusnya gue ke dunia nih, gue bikin emas nih, ya kan? Dan orang sekarang adalah nyembah gue bikin manusia yang ibaratnya dia ngikut sama gue, Iya. gitu. Jadi Itu sih. apa ya Mas, boleh dibilang kayak gini nggak? Makanan energinya mereka di orang juga kalau manusia menyembah mereka gitu loh. Ya salah satunya itu, makanya kan kehancuran mereka juga nggak jauh-jauh. Ya. Kalau aku bilang sih terlalu apa ya, terlalu rasis, maksudnya narsis. Narsis gitu loh. Terlalu narsis, Ibaratnya pengen kayak banget. mereka tuh mikirnya gini. Gua kalau kalah nggak apa-apa, tapi gua kalau kabur gua malu gitu loh. Yes. Iya benar. Iya, jadi Gitu. kayak apa ya? Menjunjung tinggi martabatnya Iya dia. iya, Pride-nya dia harus ya. ngejaga pride-nya dia. Karena kan banyak yang jadi kayak dewa-dewa apa sih namanya, dewa-dewa Pleiadian Nordik gitu kan, Ya. yang lahir dari situ Ya. apa gimana ya. Terus Ya. suku-suku yang kayak sekarang tuh kayak suku apa sih namanya? Yang kayak Halan. Viking. Iya, jadi Viking juga kan tapi pride-nya kan kalau- tinggi kan. Kalau bilang bahwa ibaratnya kan kemarin juga di komen ada tuh yang ngomongin dia mimpi Anubis dan sebagainya. Iya. Anubis itu kan dengan konsep kepalanya ya hewan itulah ya. Terus badannya manusia. Ya inilah konsep dari konsepsi Anunnaki itu sendiri sebetulnya. Ya. Karena mereka itu kan kalau kalian sudah lihat konten kita di yang Anunnaki, kalian seharusnya bisa ngerasain bahwa siapa sih yang dibentuk sama Anunnaki untuk ibaratnya ngebantu, yaitu mereka ngebentuk satu entitas yang mana sebagai sosoknya, kalau aku bilang bukan manusia tapi humanoid, Gimana? dan konsep humanoid untuk apa namanya, bukan nyembah tapi lebih jadi yang ngikut mereka. Ya, jadi pengikut mereka Iya, lah. jadi pengikut mereka untuk apapun dilakuin ya dilakuin gitu. Lakuin gitu. Karena mereka konsepnya adalah yang mereka tahu adalah suatu hal yang jahat dan buruk, tapi Ya. bukan segi kemanusiaan ya. Gitu. Itu konsepnya. Nah, jadinya di saat Getartar ini muncul, ini kan sebuah hal yang berbeda karena waktu zaman dulu benar-benar semua tempatnya itu benar-benar bisa dijangkau dengan banyak hal. Ya. Terutama portal itu sih. Gitu, walaupun yang tadi kita bahas adalah lebih ke banyak area Mesir ya. Ya. Tapi maksudnya area situ tuh dulu benar-benar dikuasain Soalnya banyak. masih jatuhnya masih datarannya masih Ya. deket banget gitu. Yap. Baik kita ngomongin Sudan, portalnya aja di mana-mana, Iya. walaupun di bawah tanah. Kayak gitu. Iya. Ada tambahan lagi kira-kira Great Iya, Tartarian? pokoknya pesannya kalau aku sih Great Tartarian itu keren. Mereka sombong tapi pride-nya tinggi ya.
sombongnya Kesannya tuh bukan sombong yang mereka merasa paling hebat, enggak. Tapi lebih kayak ke arah, nggak apa-apa gue mati, tapi gue nggak kabur. Iya, iya. Gitu. sampai sekarang nggak sia-sia Makanya energinya. sampai apa ibaratnya ya, kalau bisa dibilang hampir 100% dari mereka hilang ya. Ya, Ya, Tapi karena mereka itu. berani, tapi maksudnya mereka berani sacrifice juga kayak Iya. Dread Mayan, nggak kayak Atlantis yang ya Allah dia ngorbanin orang lain untuk dia gitu. Iya. iya. Karena kalau dari sisi geografisnya juga dengan keadaan yang waktu itu juga nggak berdampak banyak. Enggak. Bahkan perairan pun maksudnya juga nggak berdampak banyak. Iya. Ada beberapa pulau yang maksudnya terbelah yang akhirnya membuat pulau baru, iya. Dan munculnya pulau baru, iya. Iya. Tetapi ini pulau mana yang terbentuk baru itu ya, contohnya pulau yang lagi diomongin banyak orang yang dimana pulaunya dibilangnya pulau DJL tuh, Iya. atau ada yang bilang pulau alien. Itu kan tadinya satu bentuk tanah, Nempel ya. ya nempel semuanya, akhirnya retak dan akhirnya dia di tengah-tengah, gitu. Kalau apa namanya? Socotra. Ya, di timur Madinah tuh guys. Enggak, maksudnya ketawanya adalah ya itu pulaunya gitu. Masa ada contoh itu salah satunya. Dan akhirnya kan banyak muncullah nabi-nabi dan sebagainya karena sekarang konsep yang dari ini akhirnya muncullah beberapa paham yang akhirnya sampai sekarang ada yang disebut menjadi sebuah agama. Yes. Religius. Itu sebetulnya di mana awal mulanya konsep Lemurian itu akhirnya muncul. Ya. Gitu. Cuman mereka uniknya gini, mereka tahu nih akan ada banjir besar gitu kan. Mereka Ya. tahu nih akan ada banjir besar. Tapi mereka meledakkan semua gunung-gunung loh. Iya. Ya. Semua gunung. Ibaratnya kalau gue nggak bisa dapat, nggak boleh ada yang boleh dapat juga. Iya. Jadi mereka meratakan semuanya itu loh kesannya. Yap. Padahal gunung-gunung itu ngebangun sebuah daratan baru bisa jadi. Iya. Ya. Gitu. Makanya ibarat kalau ada beberapa daerah yang di daerah Great Tartarian sekarang tuh emang dia kayak daerah yang kayak penuh pegunungan tuh yang kayak berlipat-berlipat gitu Iya, loh iya, kesannya loh. Itu hasil mereka meledakkan itu jadi kayak kepotong-potong, harusnya mereka nyatu gitu. Gitu. Jadi termasuk kayak yang nanti yang di daerah Toba itu ya salah satu gunung yang akhirnya impact-nya kemana-mana Iya. juga. Gitu. Itu sisaan tuh. Sisaan. Tapi akhirnya impact-nya kemana-mana. Gitu. Dan itu adalah awal kehancuran dari Great Tartarian. Dan berarti sekarang kita akan ke Sebenarnya sih gini, mungkin kita ralat sedikit bahwa Great Tartarian itu sebenarnya tidak hancur. Gak hancur. Oke. Mereka menghancurkan diri sendiri. Akhirnya banyaknya elit yang akhirnya ilangin deh Great Tartarian. Ya. Kan semua masih ada Ya, bentuk ada. negaranya. masih Gitu, tapi Menurut kan aku. seperti dihapuskan ya. Gitu loh, seperti tidak usah dibahas Yes. menjadi sebuah itu gitu. Jadi kan sudah ada sistem jatuhnya. kayaknya aku ngerasanya juga ini nggak sih karena mungkin secara inovasi dan lain-lain itu Great Tartarian itu lebih mumpuni kayak bisa menciptakan kayak listrik tapi tanpa tegangan kayak maksudnya listrik yang enggak kayak Nikola Tesla Listrik ciptain tanpa aja, kabel. Iya, iya. listrik tanpa kabel Ya, gitu makanya ya. harus ada sistem yang membatasi itu semuanya. Ya. Iya ya secara pulau Gitu. tuh dia nggak hancur sih. Nggak hancur, Great Mayan juga nggak cuman gimana hancur ya. letak-letak dikit doang, misah-misah dikit, tapi nggak se ekstrim yang di tempat-tempat lain, termasuk kayak nanti yang di Indonesia gitu loh. Maksudnya Iya, iya. yang di situ nggak separah yang tempat lain, gitu loh. Tetapi Great Tartarian tuh sebetulnya sampai tahun udah Masehi 19 aja masih orang ada yang nyebut Great Tartarian, tetapi Yes. akhirnya hilang dengan sistem, gitu loh. Sebenarnya kalau mau disebut juga itu benua masih bisa dibilang Great Tartarian. Iya, sampai sekarang masih bisa. Iya. Iya, yang uniknya ada viewer beberapa yang ngedeteksi bahwa Nikola Tesla itu dari Great Tartarian. Aku kayak, oh oke, berarti lo realign dengan kita orang ya. Apa maksudnya kayak penglihatan lu pada gitu. Ya. Dan anyway, kalau dari kalian kita lagi bahas, sorry aku potong, kita lagi bahas kayak gini terus kalian tiba-tiba ke vision ini, ke vision itu, nggak apa-apa guys. Kita memang open energy supaya kalian juga melihat gitu loh kayak apa yang kita lihat sih gitu. Sebenarnya itu aja sih Iya. dan ya inilah Great Tartarian ya guys ya. Coba omongin dia suruh minggir. Loh. Ulet. Oh ulat, ya ampun kasihan banget. Ya Gitu. nanti ada distraksi ya kan, distraksi lagi ntar Ya tuh itu kalau konten kalian- kita. Iya Jadi guys. Uget. Ya ginilah kita lah mau gimana di luar memang kan Kita mau tag dulu nggak ya? dan ya begitu. Sorry Sebentar. guys. kita ke Kita ke Sumerian. Sumerian.
Nah, kalau Sumerian itu gimana perjalanannya, Mas? Sumerian serunya karena USO masih ikut andil, jadi ya di Dia saat kayak dia salah satu tempat yang dihindarin untuk disentuh ya sama Atlantis. sebetulnya ya, Ngeri ya kayak katanya Sebetulnya. ya. Kayak Atlantis tuh ngeri sama ini nih kayaknya. walaupun akhirnya kena secara bencana ya, ya bencana secara ya. bencana akhirnya terkena dan menjadikan sebuah upaya pemisahan. Dan kalau diomongin Sumerian sama Lemuria ini sebenarnya jatuhnya hampir-hampir gimana ya? Kalau aku bilang karena nanti benuamu juga posisinya juga akan bisa kelihatan juga sih, Ya. gitu. Jadi kalau ngomongin Sumerian juga posisinya juga, iya bukannya nggak menarik ya. Mereka udah tahu Standingnya udah tahu. standing statementnya mereka siapa sih? Gitu Dan kan? mereka lebih banyak yang survive jatuhnya ya. Iya. Itu lebih banyak gila yang lagi ya tadi yang konsepnya si Anunnaki dan Iya. gitu. Makanya yang kedampak itu lebih sebetulnya yang Mu sama yang Lemurian. Iya. Yes. Karena Lemurian itu jadi inceran banget sebetulnya. Iya. Karena itu adalah bangsa yang ibaratnya dianggapnya oposisi lah. Mm-mm. Karena Padahal sebuah mereka- pemahaman baru. Karena mereka sebenarnya nggak kayak gitu, tahu Mas, Lemurian itu. Emang nggak begitu, tapi kan sebuah pemahaman baru itu kan membuat orang pasti gini. Ini sebuah hal yang manusiawi di saat ada suatu hal yang baru, banyak pro dan kontra. Iya. Apalagi di saat kita menemukan sebuah penemuan baru di sebuah rezim yang ibaratnya mereka sudah terbiasa dengan konsep itu. Mm-mm. Pasti pertentangan banyak banget. Yes. Gitu loh. Itu. Jadi akhir dari Sumeria ini sebenarnya lebih banyak yang survive karena mereka tahu akan ada bencana. Tapi mereka yang kalau dibilang Atlantis itu nyerang mereka, iya ada beberapa yang nyerang. Cuman Atlantis kayak membatasi buat menyerang mereka ya. Ya. Jadi kayak mereka kayak segen jatuhnya. Agak takut karena Agak kan takut ya. Karena mungkin ya banyak daerah situ yang paling banyak ekstraterestrial itu daerah situ justru. Iya. Paling banyak. Jadi ya secara mungkin ya kalau bisa dibilang Atlantis sama Great Sumerian ini kalau mereka mau perang terbuka akan hancur dua-duanya Ya. gitu loh. Cuman pasukan berani mati sih. Iya. Sumerian. Sebenarnya berarti mati. Maka Atlantis juga buat nyerang ini mikir-mikir gitu loh. Tapi kan balik lagi kalau sudah Tuhan berkehendak ya hilang juga. ya selesai juga. apalah kita yang banyak membangun proyek-proyek ini dan itu, tapi kalau Tuhan udah berkehendak kita juga nggak bisa apa-apa. Iya makanya Tartarian terus kita ngomongin yang Sumerian itu dua hal yang sebetulnya nggak bisa dipisahin juga Yes. gitu. Oke, aku udah dapat sedikit memori-memorinya sih. Memang Atlantis itu, ya kalau kalian lihat sekarang ini kan ya apa sih si bocah vintage itu kan juga ragu-ragu ya, kayak ya ntar maju nanti dia mundur, ntar maju lagi. Dan yang aku rasain ketika sama Sumerian ini, dia juga sama kayak nyerang nggak ya, nyerang nggak ya gitu. Tapi maju mundur, dan itu memang karakternya dari sekarang juga, kayak maju mundur, ntar tantrum sendiri, ntar bikin statement ini lagi, terus nanti tiba-tiba kalem lagi kayak gitu. Kalau aku ngerasain sih seperti itu, jadi kebawa sampai sekarang sih kalau aku Karena ngerasainnya. emang mereka benar-benar yang pasukan yang berani berkorban gitu. Iya. Mereka akan oke, kalau lu all out, kita juga bisa gitu. Kita Yap. akan all out. Jadi kayak ya udahlah. Hancur bareng-bareng ibaratnya gitu. Iya, Iya. ya. Gitu. Berarti sekarang kita akan ke Ya. benuamu. Nah ini sebetulnya yang benuamu nih USO-nya banyak Wah. banget, banyak banget gitu loh. Mereka juga bantu dari energi dari dalam juga. Mereka juga tahu kok. Mereka juga mengalami kerusakan juga. Ya. Cuman kan kerusakan yang mereka lebih tahu duluan lah apa yang bakal terjadi dengan energi laut itu sendiri Ya. sih. Gitu. Tetapi balik lagi kalau yang Mu ini juga hampir sama, mereka juga dengan pohon-pohon yang besar juga, tapi berbeda konsep sama si Lihat Mayan. Gitu. Jadi kalau mereka lebih kayak yang I lihat waktu itu lebih ngelihatnya adalah bahwa di sini nggak banyak yang kabur atau manfaatin portal,
Tapi di sini lebih posisinya kayak manusia biasa yang kena bencana gimana sih? Iya. Gitu. Kayak udah pasrah. Kayak mereka udah siap juga sih Iya. gitu. 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 Dan mereka lebih mirip ya udah bergabung dengan Ya konsep yang sudah ada gitu. konsep Karena kan yang dekat udah. banget sama Lemurian. Yes. Gitu. Apalagi penyebarannya lebih cepat. Apalagi waktu ke pembahasan yang waktu Sulawesi sama Australia itu kenapa ini kan Iya. masih inline-nya di situ sebetulnya. Gitu. Tetapi yang bermain adalah energi itu lebih banyak dari si USO. Yes, so. Itu. Gitu. Yap. Jatuhnya mereka lebih kayak ini ya. Apa sih namanya? Yang survive lumayan banyak ya, karena Iya. mereka lebih kayak Tapi menyelam cuma ya. nganggapnya kayak bencana biasa, kayak kita kena bencana aja deh gitu. Iya. Orang-orangnya lebih ke situ. Ya. Karena memang ya Benomo ini sesuatu juga ya. Tapi sebenarnya kalau aku ngeliat esensi energinya juga masih kenceng Mas sampai sekarang ya. Oh, kalau esensi energi pasti masih dapat ya, karena USO kan masih ada dan Eksis ya, sampai betul. sekarang masih berkembang. Jadi mau segimana ya tetap akan muncul. Kenapa kecepatan airnya? Ah iya. Tadi ikannya tuh gitu. Tapi nggak apa-apa anyway. Ya maaf ya guys ya. Balik lagi kita nih nggak ada skrip ya. Jadi mohon dimaklumi. Kita juga terima saran-saran dan kritik kalian. Kita juga membenahi. Kalau sekarang aku ngomongnya juga diem, gak banyak ngomong. Karena satu dan hal pada mikirnya aku motong. Jadi aku sekarang ya udah nunggu selesai dulu ngomong. baru Padahal aku kita ngomong. ngobrol juga ngobrol aja ya. Kadang kita motong ya, karena gini loh, konsepnya kita berbicara itu berdasarkan energi yang kita dapat. Kadang Ya. mereka lagi ngomong nih, terus kita juga nggak pengen energi itu hilang dan apa yang kita lihat hilang. Jadi kita juga kadang pengen langsung ngomong, nih loh, Iya. ini gue dapat. Padahal sebetulnya nggak ada yang bermasalah bahwa ibaratnya mau siapa yang dipotong, Iya. gitu loh. Tetapi adalah yang kita mau adalah sama-sama inline di satu energi dan sama-sama inline di satu vision, Yes. gitu loh. Bedanya adalah kita kan nggak seru ya tiba-tiba bentar ya, gue cek dulu. Enggak, Enggak. kita nggak gitu. Jadi Buset dah mas. even Obviously banget ngomong kayak gitu. kita bakal kita ngomong dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita langsung rasain karena Ya. ability-nya kita masih punya privilege untuk ibarat kita sambil ngomong pun kita masih bisa kemana-mana gitu loh. Gitu sih sebetulnya. Ya. Itu bukan menyudutkan pihak atau apapun, tapi maksudnya ya itu ability-nya kita. Maksudnya Ya. jadi bukan masalah siapa yang dipotong dan Siapa yang enggak sih motong dan sebetulnya. memotong gitu ya. Gitu. Enggak ya. Jadi kita fan-fan aja gitu loh. Ya mungkin biasanya penonton baru jadi belum memahami konsep kita ya guys ya. Jadi Tektokannya kita gimana gitu. ya kalau Karena kita- balik lagi ya, kita misalnya jalan bertiga nih, ya kan, yang satu lihat lurus, yang satu lihat kiri, yang satu lihat kanan, ya kan. Nah itu kan POV-nya jadi ada 3 sudut Iya, nih. iya 3 sudut. Dalam artian juga sama. Ibaratnya kalau kita contohnya kayak penggerbekan deh. Iya. Nggak mungkin kita di satu titik, ya kan? Mungkin satu titik ibaratnya Cibel di satu titik tengah. Koda nanti di belakang, aku di belakang di samping kanan. Nanti ada yang di belakang, ada yang langsung ngegrup dari belakang nih kelihatan ini nih, gitu sebetulnya. Tapi lainnya tetap di situ. Iya, gitu. tapi sebetulnya di satu titik rumah yang sama gitu loh. Iya. Gitu, energinya di situ. Ya, Gitu nggak apa-apa, sih. guys. Kita cuma jelasin aja kalau konsep kita tuh emang sedikit berbeda dari podcaster lainnya. Karena Namanya juga omong kosong. Iya, kita tuh sebenarnya jujur izin sedikit cerita. Kita sebenarnya tuh nggak serius-serius banget, tapi at the end beli kamera, kamera dengan mic yang kayak gini kan untuk menjangkau kalian biar kalian juga nonton kita lebih, Lebih proper, nyaman ya. lebih Yes. nyaman. Ya, gitu aja sih guys. Berarti kita akan pulau kita tercinta nih, pulau terakhir, Lemurian. Lemurian. Ini sebenarnya dampak yang paling besar karena Lemurian perkembangan paling pesat setelah tadi dari Tartarian sama Sumerian akhirnya adalah fokusnya adalah di sini. Bahkan mungkin bisa dibilang energi terbuka awalnya itu bisa dari sini dulu. Energi ya, Ya. bukan orang pertama loh ya. Kita ngomong energi. Karena ini konsep yang maksudnya jadi akhirnya menyebar kemana-mana dan akhirnya berdampak kemana-mana. Dengan akhirnya munculnya riset di mana posisinya akhirnya air itu naik kemana-mana dan akhirnya sebuah gempa yang terjadi dengan volcano dan apapun itu. Atau gunung berapi yang akhirnya muncul di mana-mana. Dan akhirnya mereka mengeluarkan energinya mereka masing-masing. Yang paling terdampak perubahannya adalah Lemurian atau Nusantara atau Indonesia ini. Yes. Jadi akhirnya terpecah dari beberapa pulau. Ya.
Tetapi dengan pecahnya beberapa pulau tidak mengurangi esensi dari pulau itu tersendiri. Dan bukan suatu kebetulan bentuknya Sumatera seperti itu, bentuknya Kalimantan seperti itu, bentuknya Jawa seperti itu. Karena memang posisi pecahan energinya ini adalah memang berbentuk seperti itu. Ya. Gitu loh. Dari awal waktu zaman Sundaland pun itu bentuknya juga kalau even dipisah-pisah akan berbentuknya sama. Sisanya adalah daratan rendah yang posisi akan kemasukan air, itu aja sih. Gitu. Nah, walaupun Lemurian itu akhirnya berkembang banyak hal. Walaupun sebelum Lemurian muncul pun waktu zaman Atlantis, jatuhnya kita berbicara, ada yang bilang, oh ngomongin Mahabharata dong, ngomongin ini apa itu zaman dulu nuklir atau sebagainya, sepertinya kita nggak akan mematahkan apa-apa, tetapi adalah kita akan sampaikan bahwa hal ini tidak jauh dari konsep extraterrestrial dan ketuhanan. Yes. Yang punya kuasa untuk merubah apapun itu pasti kekuatan terbesar adalah Tuhan. Itu, tapi juga pasti ada murkanya Tuhan melihat di saat terjadinya kehidupan yang juga nggak sesuai juga. Itu sih. Tetapi berbalik lagi bahwa di saat perpecahan itu muncul dan menjadikan sebuah pulau-pulau yang sekarang ada, energi itu tetap dijaga dan tetap ada. Makanya kemarin kita sampai bikin kita upload di hari ini adalah yang masalah pulau-pulau Nusantara dengan energinya. Ya. Itu kita akan jelasin bahwa itulah yang sebetulnya terjadi, dan kita juga pengen bahwa kalian juga bangga dengan pulau atau ibaratnya tempat kalian tinggal gitu loh. Karena maksudnya mereka sudah punya energi itu dari dulu gitu. Tinggal kalian bantu untuk benar-benar fokuskan energi itu bisa lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi, dan menjadikan sebuah energi itu adalah semua energi yang terbarukan untuk kejayaan berikutnya. Gitu. Dan mereka kalau dibilang perang, salah satu mereka yang berani perang terbuka juga dengan Atlantis ya. Jauh. Itu ya kayak benar-benar all out sih. Makanya jadi hancur dua-duanya. Yes. Gitu. Nah, makanya larinya itu Raja Atlantis adalah ke sini. Nusantara itu. Kalau mau lihat Gajah Mada. Kayaknya karena ini nggak sih Mas, karena merasa pengen mengambil tanah Lemuria tapi dengan cara yang halus gitu loh. Iya. Masuknya jadi kayak karena dengan cara kasar nggak berhasil nih kemarin. Yes. Karena kan gini loh, Lemurian itu kan posisi kan udah menjadi bukan jadi musuh, jadi adalah sebuah paham yang seharusnya nggak begini nih. Iya. Gitu loh. Nah, makanya waktu pas masuknya dia menjabat di kepemerintahan itu atau daerah itu atau di negara itu baik lagi yang dia mau adalah membuat Atlantis ini hidup kembali sebetulnya. Yes. Gitu loh, Atlantis ini hidup kembali. Makanya banyak yang mengkaitkan bahwa ada satu stupa atau candi atau apapun, wah ini peninggalan apa nih gitu loh. Gitu sebetulnya berbicara Lemurian dan Atlantis, mereka juga sama kok, masih percaya dengan energi yang ada. Cuman bedanya adalah ngeblendingnya adalah bahwa membuka bahwa sebuah energi ketuhanan ini adalah sebuah energi yang lebih besar dibandingkan energi manusia atau makhluk yang pernah ada di dunia gitu loh. Jadi menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Gitu. Betul, gitu sih. Itu konsepnya. Makanya dengan kalau kalian udah ngelihat yang nanti kontennya yang energi itu, kalian bakal sadar bahwa sebenarnya gunanya buat apa. Dan itu bukan suatu kebetulan akhirnya berbentuknya sekarang semua pulau, benua. Makanya kita keluarin konten itu dulu ya. Iya, iya. Gitu, jadi biar kalian nanti bisa tahu bahwa endingnya dari keseluruhan termasuk setiap ancient map itu apa, dan salah satunya yang di Lemuria itu kenapa purpose-nya begitu dan kenapa akhirnya mereka datang, yaitu karena balik lagi si raja ini pengen membuat suatu rezim Atlantis itu tetap ada. Makanya ada perselisihan dan sensi banget sama Jawa Barat. Betul. Gitu. Akhirnya disebut juga. Gitu. Ya sih, kerasa banget. Sampai kita nggak akan ngeklaim kita itu penjaganya Gunung Padang ya guys ya, tapi lebih kayak balik lagi pada dasarnya kita cuman hanya membantu untuk menjaga energinya untuk masih tetap ada gitu ya Mas ya bahasa. Nah, mungkin lebih bilangnya bukan penjaga Gunung Padang sih, lebih orang yang kita care sama Gunung Padang. Iya. Gitu loh.
gimana ya, kalau kalau penjaga itu kan berarti seakan-akan kita kan 24 jam sih dan sebagainya. Tapi kita Kuncen yang jagain kesimpulan kita, coy. kita lebih orang-orang yang care terhadap Gunung Padang, yang kita juga nggak mau ibaratnya sebuah peninggalan itu diusik tanpa mengerti makna kenapa peninggalan itu dibuat Yes. gitu. Jadi Please. biar nggak melenceng aja. Benar. Please, kalau ada batu yang ditanam di situ, jangan kalian ambil. Tahu juga kalian koneknya sama saya. Iya, karena batu itu memang sebenarnya untuk stabilin juga. Iya iya iya. Tapi bukan berarti kalian ngambil ya, terus habis itu kalian gantiin batu ginjal atau batu apa, terus kalian taruh di batu akik, terus itu Yes. juga jangan Yap, ya. jangan diambil. Please, jangan jadi orang yang suka iseng tangannya mau ngambil karena aku mau dapatkan harta karun. No. Yap. Tapi kalau kalian sensing itu bukan batu yang untuk energi jahat, kok itu emang batu untuk benar-benar balancing, dan ibaratnya batu itu benar-benar batu yang buat ngehindarin energi negatif yang ada di puncak sih. Jadi Iya. buat ngebantu aja. Ya namanya juga batu lemurian. Yes, batu Sama. Kan lemurian. lebih buat ngemurniin lah. Iya. sebenarnya. Purify aja sih, terus menjaga energinya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ya kalian manfaatin energinya, tapi jangan ambil batunya. Iya. Gitu. Itu. Nah, habis itu kalian lah kayak Easter egg lagi, Jangan ya, Dik nyari, ya. nyari, kayak yang di Parangkusumo nyari kantil tuh, Iya, nyari, jangan ya, Dik ya. Stop ya guys, ya udah. Gitu. Jadi balik lagi konklusinya sih, kalau yang bisa aku tangkap dari sini adalah salah satu daerah yang which is itu adalah Atlantis dengan pemimpinnya yang sangat amat rebel dan serakah itu, Ambisius ya sebenarnya. ambisius dan serakah, tapi mengorbankan semua orang jadinya. Ya, jadi pesannya adalah jangan pernah serakah, Yap. jangan pernah sombong, karena ujung-ujungnya adalah di saat tangan Tuhan sudah berbicara atau bergerak, apapun itu bisa terjadi. Iya. Gitu. Karena ibaratnya kalau kayak apa? Bencana kayak gitu ya, Tuhan mau bikin itu Iya. semudah membalikkan telapak tangan Iya. ya. Tak, udah jadi gitu. Betul. Makanya ya balik lagi guys, kalau kalian sekarang lagi ada di posisi yang puncak ya, tolong berpikir untuk banyak orang yang ada di samping kanan kiri bawah atas kalian. Jadi biar semuanya hidupnya sejahtera ya bareng-bareng. Ya. Jangan cuma 1 orang, 2 orang atau 3 orang doang Yes. gitu. Karena buktinya apa? Atlantis hancur. Maunya sendiri sih. Yes. Sebenarnya Gitu. bareng-bareng lebih asik ya. Betul. Sebenarnya balik lagi kayak dulu, kita merindukan lah, maksudnya kayak satu sama lainnya. Makanya aku juga ngajak kalian juga sih, maksudnya yang kalau udah spiritual awakening atau apapun itu, ya kita nggak usah ngadu-ngadu. Ya sekarang ini sih kita udah kerasa impactnya ya, mungkin karena di live, di baca past live, terus juga ya kita sasaran, tapi kita puji Tuhannya nggak kenapa-napa. Cuma mungkin sasaran orang yang nyamber-nyamber pengen tes ilmu, stop lah, kata gue udah wasting time, ya wasting your energy. Wasting your money. Yap. Karena menurut aku lebih baik kalian berfokus kepada oke, kita sama-sama membangun supaya energi Nusantara ini tetap terjaga Yes. dengan apik, dengan mantap gitu. Itu aja sih. Ya, betul. Karena maksudnya balik lagi bahwa sekarang sudah banyak energi tekanan yang sudah di spread out ke kita, dan itu sebuah hal yang kita juga nggak mau itu sampai sekarang ada. Makanya yang kita mau adalah kalau kalian sudah awake, ya kuncinya adalah di saat kalian sudah tidak terlalu banyak berpikir tentang hal negatif. Yes. Karena hal itu yang sedang dimau dunia saat ini, atau kita bisa bilang kubu kiri, mereka mau energi ketakutan negatif ini besar dan dimanfaatkan oleh mereka. Right. Gitu. Jadi berpikir positif, berpikir damai, berbahagialah. Sekian dari kita. Inilah Omong Kosong, karena kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Bye. Bye.